Bandung 23 Maret 2015. Erwin, lelaki berumur 40 tahun itu tanpa asik menikmati suasana di pagi hari. Ditemani secangkir kopi hitam, dia mengobrol dengan Risma, istrinya. Keluarga kecil itu tampak bahagia, apalagi ditambah kehadiran dua malaikat kecil yang lucu-lucu dan menggemaskan, Ica dan Adelia. Meski jarak mereka berselisih 2 tahun, tapi mereka seperti anak kembar. Ica tahun ini akan sekolah di taman kanak-kanak, dan Adelia akan masuk sekolah SD. Erwin merupakan seorang aparat kepolisian. Polisi adalah cita-cita Erwin sejak masih kecil. Sifat yang selalu ingin mengayomi, menegakkan kebenaran itulah yang mendorong Erwin untuk menjadi aparat sipil negara. Ketika asik bermain dengan kedua anaknya, tiba-tiba HP Erwin berdering. "Siapa? Laksanakan." Ternyata telepon itu dari komandan atasannya yang melaporkan kalau ada perampokan toko emas. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai aparat negara, mau tak mau Erwin harus siap kapan saja dibutuhkan masyarakat. Erwin pun berpamitan kepada Risma yang masih sibuk dengan tumpukan kain yang akan dijahitnya. Setelah mencium pipi Ica dan Adelia, Erwin pun melaju dengan motornya. Sesampainya di lokasi, Erwin melihat segerombolan perampok yang bersenjata tajam. Tak hanya itu, perampok-perampok itu juga tampak menyandera beberapa orang yang ada di dalam toko emas itu. Erwin pun turun dari motornya, dan ia pun segera memasang strategi. Dengan cekatan, Erwin bisa melumpuhkan perampok-perampok itu. Dan ia pun meringkus perampok-perampok itu untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tak hanya pintar, Erwin juga menguasai jurus bela diri. Jadi tak heran kalau Erwin bisa melumpuhkan perampok-perampok itu dengan mudah. Kemudian, setelah selesai melaksanakan tugasnya, Erwin bersiap-siap untuk pulang ke rumah, karena ini hari merupakan hari liburnya. Saat melangkahkan kaki, dia melihat cincin bermata indah. Pasti ini akan cantik kalau dipakai Risma, gumanya di dalam hati. Erwin berniat untuk membelikannya untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahun tanggal 25 Maret nanti. Setelah membeli cincin, Erwin pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Di sepanjang jalan, Erwin tersenyum kecil sambil membayangkan hari bahagia Risma saat ulang tahun nanti dan mendapatkan kejutan darinya. Tibalah Erwin di rumah kecilnya. Tampak Ica dan Adelia sangat senang lihat kepulangan ayahnya itu. Mereka pun berlari sambil berteriak, "Boleh ayah pulang! Boleh ayah pulang!" Ica, gadis kecil berusia 4 tahun itu duduk di pangkuan ayahnya sambil memperlihatkan secari kertas yang bergambarkan ayah, ibu, dan kakaknya. Dengan suara khas cadel anak kecil, Ica berceloteh ke sana kemari. Meski Erwin merasa lelah,
Tapi melihat tawa ceria Ica dan Adelia, semua rasa lelahnya pun kini telah sirna. Erwin begitu bahagia karena diberi istri yang sangat soleha dan juga anak-anak yang memuaskan. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Ica dan Adelia merasa ngantuk karena kelelahan bermain tadi siang. Risma pun melanjutkan kerjanya untuk menjahit baju-baju pelanggannya. Tiba-tiba, Erwin mengagetkannya dari belakang. Ternyata Erwin meminta dijahitkan baju berwarna putih. Risma tampak kebingungan karena tak biasanya Erwin bersikap aneh yang tiba-tiba minta dijahitkan baju berwarna putih. Risma hanya mengangguk, mengiyakan permintaan dari suaminya itu. Erwin pun bilang kalau baju itu akan dipakainya saat ziarah ke makam kedua orang tuanya nanti. Setelah itu, Erwin pun kemudian masuk ke kamar dan terlihat sedang menulis sesuatu dan juga menyimpan kertas gambar dari Ica. Dengan dibungkus rapi, kotak cincin itu disimpan di sebuah laci yang ada di meja kerjanya. Tak lain ternyata itu adalah kejutan yang dipersiapkan untuk Risma, istrinya, esok malam. Pagi pun tiba. Setelah selesai sarapan pagi, Erwin bersiap untuk bekerja. Tapi, tak seperti biasanya, Ica menangis dan melarangnya. Ica tidak mau ditinggal ayah. Ayah seperti Ica sayang ayah. Ica menangis dan melarang ayahnya untuk pergi. Suara cadel diiringi isak tangisnya itu semakin memberatkan Erwin untuk melangkah keluar. Hatinya serasa diiris-iris. Diciumilah pipi tembem gadis mungil itu. Dengan lembut, Risma kemudian menjelaskan dan meluluhkan hati gadis kecilnya. Tampak, Adelia melambaikan tangan pada ayahnya. Hatinya muram dan sedih, yang tak seperti biasanya tersenyum manis melepas kepergian ayahnya untuk bekerja. Sepanjang hari dilalui seperti biasanya. Erwin bertugas, Ica, Adelia bermain, dan Risma mengawasinya sambil menjahit. Hingga malam pun tiba. Risma tampak cemas karena Erwin belum juga pulang. Tiba-tiba Risma mendapatkan SMS dari suaminya yang mengabarkan Erwin akan telat pulang karena ada tugas yang harus dilaksanakan dan akan pulang nanti pukul 10 malam. Tak terasa, Risma ketiduran di sofa ruang tamu ketika menunggu kepulangan suaminya. Tiba-tiba, dia dikagetkan suara foto pernikahan yang terpajang di meja dekat sofa terjatuh. Rupanya foto itu terjatuh karena ulah kucing peliharaannya yang tak sengaja menendang dan menjatuhkannya. Firasat Risma mulai tak enak. Dia menoleh ke jam dinding yang ada di atasnya. Dan ternyata sudah pukul 11 malam. Tapi suaminya belum juga pulang. Hati Risma semakin was-was dan mulai tak tenang. Tepat jam 12 malam, terdengar suara mobil ambulan dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, dan ternyata suara itu berhenti di depan rumahnya. Risma pun kemudian membuka pintu, dan tampak Bapak Komandan Polisi, atasan dari suaminya, memerintahkan sejumlah anggota untuk menurunkan sebuah peti mati. Yang ternyata setelah dibuka itu adalah jenazah dari Erwin suaminya. Detik itu juga tangis Risma dan anak-anak pun pecah. Mereka tak menyangka pertemuannya tadi pagi merupakan pertemuan untuk yang terakhir kalinya.
Terlebih lagi Ica, gadis kecil itu masih tak mengerti dan selalu menggoyang-goyangkan jenazah ayahnya. Di tengah tangisan anak-anaknya, Risma berbincang dengan komandan, dan Pak Komandan pun menjelaskan kalau Erwin telah gugur saat melaksanakan tugasnya ketika mengejar para begal. Ternyata para begal itu dilengkapi dengan senjata tajam berupa golok dan parang. Pada saat Erwin berhasil menangkap salah satu penjahat itu, tiba-tiba Erwin ditebas dengan parang dari belakang, tepat mengenai lehernya. Hingga leher Erwin nyaris terputus. Erwin telah gugur dalam membela kebenaran. Dia wafat dalam menjalankan tugas negara. Keesokan paginya, Erwin pun diberangkatkan menuju tempat beristirahatnya yang terakhir, yang diiringi dengan protokol pemakaman yang dipimpin oleh Komandan Kepolisian. Erwin pun dimakamkan tepat di samping makam ayah dan ibunya. Risma baru sadar kenapa suaminya tempo hari ingin dibuatkan baju putih dan ingin berziarah menemui almarhum ayah ibunya. Ternyata tak lain itu adalah pertanda akan semua kejadian ini. Malamnya diadakan acara tahlilan. Ica tampak tersenyum sambil memanggil ayahnya dari luar jendela. Ica melihat ayahnya yang berwajah pucat dengan leher yang penuh darah. Tangannya melambaikan tanda perpisahan dengan bidadari kecilnya itu. Bayangan Erwin tampak jauh menghilang. Ibu, ayah pulang, Bu. Ica melihat ayah. Risma dengan mata lebamnya segera memeluk anak-anaknya dan tak kuasa lagi meneteskan air matanya untuk kesekian kalinya. Keesokan paginya, Risma melihat Ica dan Adelia masih tertidur pulas karena dari semalam mereka tak bisa memejamkan mata. Apalagi Ica yang dari semalam berdiri di depan pintu menunggu kepulangan ayahnya. Ternyata Ica masih berharap ayahnya memanggil dan memeluk tubuh kecilnya. Risma pun membereskan meja kamar dan tak sengaja ia membuka laci. Tampak di situ terlihat bungkusan kecil berwarna merah dan secari kertas bertuliskan, "Aku menyayangi sampai nafas terakhirku. Happy birthday istriku." Dengan air mata yang menetes, Risma membuka bungkusan kecil yang ternyata adalah sebuah cincin emas. Tangisan Risma pun pecah. Tanggal 25 Maret yang harusnya menjadi hari kebahagiaannya kini menjadi hari duka. Erwin berhasil memberi kejutan kepada istrinya. Kejutan yang tak akan dilupakan oleh Risma. Tibalah hari ketiga atas kepergian Erwin. Risma mendapat kabar kalau kawanan begal yang telah membunuh Erwin berhasil ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Ada juga yang mati tertembak saat mencoba melarikan diri. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.